Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya ya, di channel Rijal atau di channelnya si Ujang ya teman-teman. Dan sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, dan selalu disehatkan dan dilimpahkan selalu ya rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya mau update ya teman-teman tentang persiapan lahan yang nantinya bakal ditanam cabai rawit juga ya. Metodenya Mas Udin ya, tapi ini metodenya mungkin 40% metodenya Mas Udin, 60% metodenya dari bapak saya ya teman-teman. Jadi hari ini untuk penebangan, untuk pembongkaran akar ya udah 100% tuntas ya teman-teman. Alhamdulillah robbil alamin. Segini juga saya kuat ya teman-teman, udah saya canggul juga ya teman-teman. Alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman waktu terganggu suaranya. Nah, jadi untuk dua kotak yang ini, yang situ sama yang sini, ada perbedaan ya sama lahan yang bawah sana. Kalau yang lahan bawah sana kan itu full tanpa pupuk dasar ya, atau pupuk dasarnya hanya menggunakan fosfat ya dari Vertipos. Kalau dari dua lahan ini kita bakal pakai kohe ya teman-teman, kotoran hewan. Ini juga rekomendasinya dari bapak saya ya teman-teman, katanya tetap harus pakai kohe ya, kotoran hewan. Nah, untuk kotoran hewannya kita ini pakai dua macam ya teman-teman. Di sini saya pakai kotoran hewan ayam ya, sama kotoran kambing ya teman-teman. Kenapa pakai dua macam? Karena menurut bapak saya supaya pondasinya kuat ya teman-teman, untuk 2-3 musim setelah penutupan musa nanti pondasinya kuat ya teman-teman untuk beberapa kali nanam katanya gitu, biar gak capek 2 kali katanya. Plus nah, bapak saya juga sebenarnya kurang setuju ya teman-teman untuk saya lahan ini ditanami cabai rawit. Bapak saya itu kurang setuju sebenarnya, dikarenakan bapak saya trauma ya teman-teman, katanya nanam cabai rawit itu resikonya tinggi ya teman-teman. Jadi dulu itu bapak saya pernah nanam cabai rawit banyak ya, sekitar 3000 batang yang di lahan sawah yang atas yang lain. Jadi pohonnya subur, buahnya lebat ya. Cuman masalahnya waktu bapak saya itu pas mau matengin atau ngemerahin katanya rontok ya teman-teman. Jadi traumanya dari situ ya, katanya pas nanam cabai rawit itu. Makanya di lahan ini juga ya bapak saya itu kurang setuju ya mau ditanami cabai rawit, karena takut katanya ya, takut terulang lagi kejadian dulu teh yang rontoknya banyak ya teman-teman katanya. Saya juga ya agak tahu ya, cuman kata saya ya diyakinin sama saya. Sekarang mah kan banyak ya akses metode buat nanya-nanya gitu ya, karena kalau dulu mah katanya ya teman-teman, dari petani ke petani yang satunya lagi itu untuk nanya-nanya soal caranya gimana itu beda ya, kayak masih sedikit pelit-pelit ya teman-teman kalau petani dulu. Kalau sekarang mah kan aksesnya banyak ya, ada di YouTube, ada di Google juga, terus kita bisa nanyain ke penyuluh pertanian juga ya teman-teman. Nah, kalau yang dulu mah kata bapak saya pada pelit ya teman-teman, jadi ilmunya itu nggak dikasih tahu gitu rahasianya teh, supaya
Kalau dari cabai rawit supaya nggak rontok gimana, jadi nggak dikasih tahu ya teman-teman. Kalau sekarang mah ya gampang, makanya saya yakinin dari situ ke bapak saya. Sekarang insya Allah banyak ilmu atau bisa banyak akses yang bisa dijangkau ya teman-teman. Jadi jangan malu-malu ya kalau sekarang mah, nanya-nanya juga di tempat pertanian, di toko pertanian bisa ya teman-teman, supaya cabai nggak rontok, buahnya nggak rontok itu kayak gimana, banyak ya sekarang, beda sama dulu ya. Nah kembali lagi ke update soal lahan ya teman-teman. Jadi untuk lahan ini, untuk pupuk dasarnya ya teman-teman, kita pakai kohe dari ayam sama kotoran kambing ya teman-teman, 2 macam kata bapak saya, supaya untuk beberapa musim nggak proses lahan lagi cina ya, buat untuk beberapa musim. Dan untuk kotoran ayamnya ya teman-teman, atau kohe ayam, di sini bapak saya sama saya pakainya yang ini ya teman-teman, yang ada sekamnya ya teman-teman. Sekam ini bagus ya untuk supaya yang tanahnya kandungan liatnya tinggi ya teman-teman, kayak gini nih tuh di lahan saya ini. Kalau misalnya hujan dia menggumpal, kalau misalnya dia kemarau keras ya teman-teman. Jadi harapannya yang ada sekam biar tidak terlalu lengket pada saat hujan, dan biar tidak terlalu keras pada saat kemarau ya teman-teman. Di sini saya udah menaburkan kapur ya teman-teman, atau dolomit ya. Dan ini kapur dolomit ya. Nah ini untuk kapur dolomitnya ya teman-teman, saya pakai dari merek ini ya teman-teman tuh, Kereta Mas. Yang satu karungnya ini beratnya 50 kilo ya teman-teman. Di toko pertanian saya ada 2 jenis ya teman-teman untuk kapur dolomit. Ada yang nomor 1 yaitu ini, ada yang nomor 2 ya, yang isinya 20 kiloan, itu harganya 20.000 ya teman-teman. Cuman perbedaannya ada di karena ininya ya teman-teman, mesnya. Kalau yang ini kan mesnya 100, yang artinya butirannya lembut ya teman-teman. Jadi harapannya ketika ditaburin di tanah nanti dia tercampurnya merata gitu ya teman-teman. Dan untuk yang nomor 2 itu yang 20 kiloan, yang 20.000 itu kandungan mesnya teh 75% atau 80% gitu ya kalau nggak salah. Dia masih kayak berbentuk ada granulnya ya teman-teman, nggak halus-halus banget. Jadi kalau ditebar itu nanti nggak terlalu rata ya, tapi itu mah kembali ke seleranya masing-masing ya, sama dananya masing-masing ya. Di sini saya pakainya 2 karung ya teman-teman, atau 100 kilo. Untuk 2 kotak ini ya teman-teman, kita pakainya 2 karung, tapi itu pun enggak habis ya teman-teman. Untuk cara pengaplikasiannya, saya taburnya merata ya teman-teman, semuanya ditabur rata ya, enggak di tiap bedengan. Kan nanti juga ini dibikin bedengan biar rata gitu ya teman-teman, tercampur gitu, biar nanti homogennya bagus. Dan setelah pengaplikasian kapur dolomit ini, saya diamin dulu ya teman-teman, sekitar 1 minggu atau 7 hari. Harapannya biar dia menyerap dulu ya ke tanah, atau homogen ya ke dalam tanah. Dan sedikit informasi juga ya teman-teman, mohon maaf ya suaranya terganggu. Untuk pemberian pupuk kohe sangat disarankan yang udah terfermentasi ya teman-teman, atau yang udah kering, udah nggak terlalu bau, sama yang nggak panas ya, yang udah nggak panas teman-teman ya. Itu wajib banget ya. Kalau misalnya yang kotoran kohenya yang belum mateng,
bisa dipastikan ya teman-teman tanamannya nanti layu teman-teman, karena untuk kotoran ayam ini ya luar biasa ya teman-teman panasnya. Kalau belum terfermentasi, yang ini udah terfermentasi plus udah didiamin dulu di lahan kayak gini ya teman-teman, biar gas dari kohenya keluar dulu ya. Sekitar nanti udah 1 minggu baru dibikin bedengan ya teman-teman. Dan nanti untuk setelah dijadiin bedengan, di atasnya saya kasih pupuk kimia ya teman-teman. Pupuk kimianya itu saya pakainya nanti Ponska Plus ya teman-teman, nggak pakai Ponska subsidi, karena menurut saya Ponska subsidi itu residunya luar biasa teman-teman ya. Meskipun murah tapi residunya luar biasa, itu banyak banget ya. Kalian coba aja Ponska yang subsidi setengah kilo direndam pakai air ya, tunggu 1-2 jam ya, itu residunya coba kalian buktikan aja sendiri ya kayak gimana, luar biasa ya teman-teman residu dari Ponska subsidi itu meskipun bagus. Jadi nanti saya insya Allah ya pakainya Ponska yang non subsidi ya, atau Ponska Plus yang warnanya putih ya teman-teman. Itu menurut saya bagus ya, ada kandungan zincnya ya teman-teman buat daun. Tapi nanti untuk pengaplikasiannya saya kasihnya di atas ya teman-teman, karena kan pupuk kohe kotoran ininya kan nanti ada di bawah ya teman-teman, jadi enggak di atas. Jadi nanti yang atas kita pakainya kimia ya teman-teman, pakai NPK Ponska Plus ya. Dan kemarin juga ada yang berkomentar katanya suruh review yang cabai yang enggak pakai mulsa ya, yang di bawah sana. Nanti sekalian pas pengocoran yang ketiga ya teman-teman, di umur 21 hari setelah tanam itu kan sekarang 18 hari setelah pindah tanam ya. Nanti di umur 21 saya sekalian review ya teman-teman yang enggak pakai mulsa kondisinya kayak gimana ya. Nah kayaknya sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Ini hanya cuman update tentang lahan aja ya teman-teman, nggak ada pengocoran, penyepraian atau pemupukan apa-apa ya teman-teman, hanya mengupdate dan sharing aja gitu tentang lahan saya ini ya, yang nanti bakal ditanamin cabai rawit juga ya, metodenya Mas Udin tapi cuman 40%an ya, 60%-nya mungkin metodenya dari bapak saya sama saya juga ya teman-teman. Dan ini ada bibitnya juga udah siap ya teman-teman. Nah ini bibitnya ya teman-teman, jadi bibitnya itu udah belum siap dalam artian ya belum terlalu kokoh ya si batangnya. Nah, untuk varietasnya ini saya pakainya Ori 212 ya teman-teman. Jadi saya nggak bikin sendiri bibitnya, saya pesen ya teman-teman ke tempat pembuatan bibit. 1 bungkus saya kasih ke tukang bibit ya. Ini baru dikesiniin, ini sekitar 1000 batang ya teman-teman. Jadi rencananya nanti dari 2 lahan ini sama yang atas itu kita bakal pakainya sekitar 1500 batang ya teman-teman. Memang sebenarnya bisa ya sampai 2000 pun bisa, cuman saya takutnya karena di tempat saya itu lembabnya tinggi ya teman-teman, kelembabannya nanti kalau misalnya terlalu banyak takutnya menjadi jamur ya teman-teman, habitat jamur ya kalau lembab itu. Jadi nanti saya bakal agak direnggangin ya untuk jarak tanamnya. Kalau yang di bawah sana kan itu 75 ke pinggirnya, 75 untuk yang ke sampingnya itu 50 cm ya. Kalau di sini mah nanti 50 ke 50 ya teman-teman, atau 60 ke 50 juga bisa ya. Tengah-tengahnya mau saya tumpang sariin ya teman-teman pakai seledri ya, tengahnya aja gitu biar ada sedikit tambahan buat pestisida kayak gitunya gitu ya. Karena buat cabai rawit kan
lama ya teman-teman untuk ke panennya. Jadi nanti kalau yang di lahan 2 ini saya mau tumpang sariin, tapi khusus di tengah aja ya teman-teman. Nanti gimana hasilnya. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya channel saya ini untuk lihat perkembangannya ya. Jadi nanti kita bakal compare antara dua lahan ini sama lahan bawah ya, yang itu tanpa pupuk dasar sama sekali ya, atau enggak, maksudnya enggak pakai kohe sama sekali ya, hanya pakai pupuk dari Vertipos aja ya, yang kandungannya itu fosfat ya. Nah kalau lahan ini nanti kan kandungannya komplit ya, ada kohenya, ada pupuk kimia Ponska Plus, nitrogen, fosfat, kalium, ini ada ya. Kata bapak saya cina ya, meskipun nanti jarak tanamnya yang bawah itu beda sekitar 1 bulan sama yang atas, katanya bakal kesusul cina ya, kata bapak saya itu juga, tapi gak tahu gitu ya hasilnya nanti kayak gimana. Maka dari itu yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya untuk lihat compare ya, buat rekomendasi teman-teman mungkin di rumah bisa ya, yang pakai kohe dan yang gak pakai kohe ya teman-teman. Nah dan terakhir ya teman-teman, saya mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mengikuti channel saya sampai sini gitu ya, atas supportnya, atas dukungannya gitu ya, ngasih semangatnya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman buat kalian, dan saya doain juga kalian semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terus, dan selalu dilimpahkan selalu ya rezekinya, amin Allahumma ya robbal alamin. Mungkin videonya sampai situ dulu ya teman-teman. Nanti disusul pas udah beres pembuatan bedengan ya, nanti penutupan musa saya update lagi sama yang lahan bawah ya, nanti di pengocoran ketiga di umur 21 hari setelah tanam ya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.